Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian lewat WA. Silahkan kalian meninggalkan pesan di sana sebagai bukti kalau kalian sudah hadir. Ya, Ibu sudah melihat semua sudah mengisi daftar hadirnya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat apa tentang pembelajaran kita yang sebelumnya? Pembelajaran menulis teks prosedur, Bu. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu akan membagikan bahan ajarnya di WhatsApp kelas kita. Baik anak-anak, Ibu sudah mengirimkan bahan ajarnya di WA. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita, yaitu yang pertama menyimpulkan ciri umum teks laporan observasi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu observasi? Saya, Bu. Iya, silakan Elsie. Ya, observasi itu berupa pengamatan terhadap suatu objek atau benda. Tadi yang dijawab oleh Elsie tadi bahwa observasi itu adalah sebuah pengamatan atau suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Ini adalah pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Ciri umum dari teks observasi yang pertama, semua harus ditulis secara lengkap, tersusun, dan sempurna. Ciri yang kedua, penulisannya bersifat objektif, global, dan universal. Ciri yang ketiga, objek yang akan diteliti dan diamati merupakan objek tunggal. Ciri yang keempat, hasil laporan ditulis berdasarkan fakta, sesuai dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, penggunaan verba atau kata kerja. Yang kedua, penggunaan frasa. Yang ketiga, penggunaan sinonim atau padanan kata. Yang keempat, penggunaan antonim atau lawan kata. Yang kelima, penggunaan nomina atau kata benda. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, teks laporan hasil observasi ini sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Maka hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Ibu, saya belum mengerti tentang penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Itu yang bagaimana, Bu? Saya belum mengerti di situ. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan atau memberikan suatu keterangan, makna, ciri dari
sebuah objek. Nah, yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi di sini adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus yang ditangkap oleh panca indera. Nah, kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan. Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk didiskusikan. Namun Ibu akan terlebih dahulu membagi kalian dalam beberapa kelompok, dan tugas yang akan kalian diskusikan itu lewat WhatsApp sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawabannya bahwa ciri umum dari hutan bakau itu adalah hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Itu dari pendapat kelompok kami, Bu. Terima kasih. Untuk kelompok kedua, Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Itu saja Bu dari kelompok kami. ya terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rocky. Kesimpulan diskusinya adalah penjelasan tentang pohon bakau dan memberitahukan kepada semua orang betapa pentingnya peran serta hutan bakau bagi kita semua, dan tentang tempat hidup hutan bakau serta fungsi hutan bakau dan peranan hutan bakau bagi lingkungan. Saja, Bu. Terima Ya. kasih. Terima kasih Rocky untuk kesimpulannya. Silahkan kalian membuat kesimpulan akan pembelajaran kita hari ini. Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan Bermince. Ya, kesimpulan pada kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, hasil karya manusia. Ya, baik. Terima kasih Welmince atas kesimpulannya. Jadi, kesimpulan kita hari ini benar apa yang dikatakan oleh Welmince tadi, bahwa observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Nah, hasil observasi inilah yang akan kita buat dalam bentuk teks, dan teksnya itu adalah teks laporan hasil observasi, sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Nah, teks jenis ini mendeskripsikan mengenai bentuk, ciri, atau sifat umum suatu objek. Nah, seperti itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita yang selanjutnya tentang menelaah struktur pada teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Elsie Iya, sama-sama Bu. sudah membawa kita dalam doa.
Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Dah, Ibu.